sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wayan Mariadi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomohon Mamuju. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pengantar teknologi informasi yang diempu oleh Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Dalam video ini saya akan membahas tentang perkembangan komputer dan manfaat komputer bagi kehidupan manusia. Komputer adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Komputer terdiri dari berbagai rangkaian komponen yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu sistem kerja. Nah, sistem di dalam komputer tersebut dapat bekerja secara otomatis, sehingga mampu memberikan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama perangkat lunak atau software, yang kedua perangkat keras atau hardware, dan yang ketiga pengguna atau brainware. Adapun sejarah perkembangan komputer, yaitu komputer generasi pertama dari tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini dikembangkan sekitar tahun 1946, dan pada masa ini komputer masih menggunakan media tabung vakum sebagai material dasarnya. Tabung vakum itu sendiri merupakan bahan yang dapat mentransfer energi panas dengan sangat cepat, sehingga dikatakan kurang efektif apabila digunakan di masa sekarang. Komputer generasi kedua, yaitu dari tahun 1959 sampai 1965. Pada generasi kedua ini, komputer tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai bahan dasarnya, tetapi menggunakan teknologi transistor yang dikatakan sebagai awal dari perkembangan komputer. Tidak seperti tabung vakum yang mempunyai ukuran sangat besar, transistor mempunyai ukuran yang lebih kecil dan tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Komputer generasi ketiga, yaitu dari tahun 1965 sampai 1971. Pada generasi ketiga ini, komputer tidak lagi menggunakan transistor ataupun tabung vakum, tetapi sudah beralih menggunakan sirkuit terpadu atau IC. Namun, komponen dari transistor tidak bisa ditinggalkan, tapi digunakan untuk mengembangkan kinerja komputer pada generasi ketiga ini. Tentunya, transistor tidak lagi mempunyai ukuran sebesar generasi kedua, tetapi telah dimodifikasi menjadi lebih kecil dan ditempatkan di IC. IC terdiri dari beberapa transistor, kapasitor, dan resistor. Komputer generasi keempat, yaitu dari tahun 1971 sampai saat ini. Pada generasi keempat ini, komputer menggunakan mikroprosesor yang masih digunakan sampai sekarang dan dapat dilihat secara umum. Mikroprosesor itu sendiri menggabungkan beberapa komponen ke dalam chip yang sangat kecil. Secara umum, chip terdiri dari ribuan transistor dan komponen lainnya yang kemudian digabungkan menjadi satu, sehingga membuat komputer ini menjadi lebih kecil. Manfaat komputer bagi kehidupan manusia. Yang pertama, mempermudah pekerjaan. Manfaat komputer yang pertama yaitu dapat mempermudah pekerjaan kita. Dengan memanfaatkan komputer, semua pekerjaan menjadi lebih mudah dan menghemat waktu. Yang kedua, sebagai media untuk mencari informasi. Dengan hadirnya teknologi internet, kita dapat memanfaatkan komputer untuk mencari informasi menarik dan bermanfaat di internet. Yang ketiga, sebagai media pembelajaran. Komputer saat ini sangat umum digunakan di setiap sekolahan. Masing-masing sekolah pasti mempunyai komputer sebagai media pembelajaran siswanya. Banyak sekali tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh siswa di komputer. Mereka juga dapat mengenal teknologi lebih jauh dengan komputer. Dengan komputer, diharapkan siswa mampu menggali ilmu yang ada di internet dengan baik. Yang keempat, sebagai media komunikasi. Selain sebagai media pembelajaran, kita juga dapat memanfaatkan komputer sebagai media komunikasi. Hanya dengan terhubung ke internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain kapanpun dan dimanapun. Yang kelima, sebagai media hiburan. Selain untuk bekerja, kita juga dapat menggunakan komputer sebagai media hiburan kita.
Dengan komputer kita dapat bermain game, menonton film, dan mendengarkan musik. Yang keenam, sebagai tempat usaha. Meskipun komputer tidak mempunyai harga yang murah, namun kita dapat menggunakan komputer sebagai media usaha. Seperti kita dapat membuka jasa editing video, jasa pengetikan, rental komputer, serta lain sebagainya yang hanya menggunakan komputer saja. Yang ketujuh, sebagai media kontrol. Manfaat komputer yang terakhir yaitu sebagai media kontrol, seperti mengontrol CCTV, mengontrol keuangan suatu perusahaan, serta mengontrol alat-alat pabrik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.